itu ketika mengambil posisi angle dari sudut pandang sang guru yang ada di sebagai tokoh lah, sebagai tokoh kami yang kami dokumentasikan. Selain itu begitu banyak noise juga karena keterbatasan fasilitas atau peralatan. Lalu ya pokoknya ketika saat berjalan pun jadi shake gitu, jadi gambar goyang dan kurang fokus saja. Jadi punya pengalaman, jadi banyak kenalan, apalagi kita tuh bekerja dalam kelompok, jadi bisa tahu karakter masing-masing. Selain itu kita tuh saling mengisi, misalnya ada sesuatu yang kurang. Jadi kesannya itu baiklah dengan adanya tugas feature ini, apalagi pelatihan kita langsung ke lapangan. Jadi kita tuh tahu medan lapangan nanti seperti apa untuk membuat berita atau mengenai feature seseorang. Dan pesannya itu Bu Arni sudah mengajarkan dengan baik. Saya juga senang, apalagi cantik ya. Terus yang dijelaskan dia itu selalu masuk, jadi sehingga saya selalu bisa introspeksi lagi dalam penulisan saya. Pengalaman dalam terjun langsung ke lapangannya, terus teknik-tekniknya masih belum tahu seperti apa. Kemarin dari feature 1 sampai feature 2, feature 1 sih nggak ada masalah ya, cuman kemarin feature 2 ada satu momen yang nggak bisa ngerekam langsung dapat jawaban yang benar-benar serp gitu di hati. 2 kata, bukan main, luar biasa tugasnya. Tapi enak juga sih, selain bisa dapat ilmunya di dalam kelas, kita langsung terjun dan bisa langsung praktek. Kesan lainnya dapat kelompok yang super duper solid baru kali ini. Thank you Bu Arni udah ngasih tugas ini. Dalam berwawancara ya, dari orang-orang sekitar yang tidak mau berpartisipasi, terus ada juga kita mengambil narasumber tentang mau wawancara anak kecil itu sangat susah gitu nyarinya. Terus dari gitu ada giliran ada yang mau diwawancara tuh jawabannya tidak seperti yang kita bayangkan. Terus dari gitu secara keseluruhan masyarakatnya rata-rata kurang bisa diajak untuk berpartisipasi dalam menjalankan tugas ini. Sejauh ini benar-benar diajarin banyak deh dari mata kuliah ini, dari dosennya juga untuk menyampaikan materinya itu jelas banget. Terus yang tadinya kita nggak tahu gimana cara kerja orang reporter di lapangan untuk nge-shoot segala macem, kita diajarin untuk ini loh cara kerjanya, seperti ini loh bagaimana mereka bisa mendapatkan satu berita yang akan disiarkan ke orang-orang. Terus dari itu mata kuliah ini tuh juga membantu ya untuk jurnalis-jurnalis yang untuk lebih terjun ke lapangannya. Jujur sih saya kan orangnya pemalu untuk narasumber. Lalu saya usiran yang lain saya kadang tidak tahu jalan atau enggak alias buta lokasi dalam menemukan lokasi sinar. Kuliahnya benar-benar asik dan gokil. Selain mata kuliahnya asik, teman-temannya asik, juga dosennya asik. Tugas-tugas yang diberikan emang agak repot, tapi bisa mengasah kemampuan saya di dunia jurnalistik. Satu, banyak gambar yang bocor dari kameramen. Biasanya itu ada teman-teman
teman-teman tuh di situ ada yang berdiri, terus pasti shoot ternyata banyak banget gambar-gambar yang bocor. Terus yang kedua itu mungkin dari aplikasi, keterbatasan aplikasi. Saya tuh pakai Microscope Movie Maker, jadi ada beberapa kesulitan di mana itu untuk mengcombine antara suara dengan gambar. Gila banget, kenapa? Soalnya tugasnya banyak banget. TV-nya tugas TV 1 tambah feature 2 tambah lagi sama artikel, aduh bikin pusing, bikin puyeng. Tapi dari situ untung aja saya dapat tuh kelompok yang solid banget, oke banget. Jadi tuh semua tugas tuh dari feature 1 sampai 2 tuh oke, beres. Terus makasih juga ya Bu Arni udah ngajarin dari awal sampai akhir, udah dapet pengetahuannya tuh dapet banget. Terus sampai ke lapangan tuh ya bisa dibilang oke deh. Akan meriksa naskah, ngedit naskah, kemudian gambar mesti buat shot list juga, menghubungi narasumber. Jadi benar-benar yang benar-benar tuh benar-benar diawasinnya ketika ada noise juga. Terus kemudian ada gambar yang shake ya, video yang shake. Kemudian ada kesulitan juga ketika reporter tidak bisa mendapatkan narasumber yang diinginkan gitu. Cuman dari situ mesti dikontrol, itu yang agak sulit. Luar biasa banget, soalnya bener-bener di saat tugas menumpuk, kita tuh harus ngerjain video liputan itu, dan itu nggak gampang. Ngeliput nggak cuma 1 hari gitu, jadi ketika kita nggak dapetin, kita tetap mesti datang ke lokasi, ke spotnya gitu untuk melakukan liputan lagi, dan itu nggak gampang ya untuk menyesuaikan jadwalnya, dan itu luar biasa banget. Terus cuman yang diambil dari sisi positifnya, kalau tugas ini tuh nggak cuman buat hanya sekedar untuk mendapatkan nilai terbaik, tetapi kerjasama terjalin, keakraban yang terjalin itu dari keuntungan dari tugas ini. Jadi menurut saya tugas ini lebih banyak menguntungkan daripada merugikan gitu. Karena merugikan apa ya, enggak juga sih gitu, cuman mungkin stres karena tugas itu nggak cuma 1 gitu kan, apalagi ngeliput 2 tugas gitu kan dalam waktu yang lumayan dekat gitu kan. Cuman menurut saya kalau ketika diberikan nilai, kayaknya itu udah sebanding dengan rasa pusing yang ketika kita ngedapetin tugas itu. Cuman kalau untuk kerjasama jadi makin deket, satu tim, itu menurut saya luar biasa banget gitu. Jadi terus kemudian kita yang nggak cuma ngomongin tentang tugas, kita jadi saling tahu karakter masing-masing dalam satu tim, dan menurut saya itu adalah suatu hal yang menyenangkan gitu. Jadi ya terlepas dari berapa nilai yang akan kelompok kita dapat, yang paling penting satu itu udah tim kami udah ngelakuin yang terbaik dari yang terbaik, memberikan yang terbaik tentunya. Dan saya tahu bahwa Bu Arni sendiri memberikan nilai sangat selektif gitu. Jadi yang paling penting kita tim kami itu udah ngelakuin yang terbaik dengan teori-teori yang Ibu Arni sendiri udah berikan dan jelaskan ke tim kami. Jadi tugas ini sangat benar-benar mengesankan banget. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I